Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan presentasi makalah mata kuliah Kedarunajahan dengan judul Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Darunajah. Pada topik ini sangat penting untuk kita pelajari, khususnya sebagai mahasiswa Universitas Darunajah, karena berkaitan langsung dengan sejarah, nilai, dan identitas lembaga pendidikan yang menjadi tempat kita menimba ilmu. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang pesantren, sejarah berdirinya Darunajah, perkembangan yang telah dicapai, sistem pendidikan yang diterapkan, serta peran Darunajah dalam pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Pertama yaitu pendahuluan. Pesantren lembaga pendidikan Islam tertua, berperan dalam ilmu dan akhlak. Darunajah pesantren modern terpadu. Nah, pada pendahuluan ini, pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara, pesantren telah menjadi pusat pengajaran ilmu agama, pembinaan akhlak, serta pembentukan tradisi keislaman masyarakat. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan juga dakwah. Di pesantren, santri tidak hanya belajar teori keagamaan, tetapi juga menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Contohnya seperti kesederhanaan, kedisiplinan, kemandirian, dan kebersamaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pesantren menghadapi berbagai tantangan baru. Contohnya seperti globalisasi, kemajuan teknologi, serta tuntunan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang lebih komprehensif. Kondisi ini yang mendorong pesantren itu untuk melakukan pembaruan sistem pendidikan agar tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepesantrenan. Dan dalam konteks inilah Pondok Pesantren Darunajah hadir sebagai salah satu pesantren modern yang mampu memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum, serta membekali santri dengan keterampilan hidup dan kepemimpinan. Oke, selanjutnya, adapun rumusan masalahnya, yaitu pengertian pesantren, sejarah Darunajah, perkembangan, sistem pendidikan, kemudian peran pendidikan dan juga dakwah. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari pengertian pesantren hingga sampai yang terakhir yaitu peran pendidikan dan juga dakwah. Selanjutnya kita masuk di tujuannya. Adapun tujuannya yaitu memahami pesantren, mengetahui sejarah Darunajah, menjelaskan sistem pendidikan, mengetahui peran Darunajah. Tujuan penulisan makalah ini itu agar kita bisa dapat memahami dan bahkan mengetahui tentang sejarah perkembangan Darunajah dari awal hingga saat ini. Kemudian selanjutnya kita masuk pengertian Darunajah. Yang pertama, pendidikan Islam berasrama, dibimbing kiai atau ustadz, fokus ilmu, akhlak, dan karakter. Nah, pada pengertian ini, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menggunakan sistem asrama, di mana santri itu tinggal dan belajar dalam satu lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Santri dibimbing langsung oleh para kiai ataupun ustadz dan ustazah yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi di situ juga sebagai teladan dalam kehidupan beragama. Pesantren memiliki ciri khas utama, yaitu adanya masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pembelajaran, pondok atau asrama sebagai tempat tinggal santri, kiai sebagai figur sentral kepemimpinan, dan santri sebagai peserta didik. Serta adapun kitab kuning yang menjadikan rujukan utama pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Dan pendidikan pesantren itu berlangsung selama 24 jam. Sehingga pembinaan santri tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, bahkan sosial. Inilah yang dapat membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian, adapun sejarah Darunajah yaitu berdirinya untuk pendidikan Islam modern, seimbang agama dan umum, dan menekankan bahasa dan juga karakter. Pondok Pesantren Darunajah itu didirikan sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman modern.
Pada masa awal berdirinya, Darun Najah memiliki visi untuk mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki semangat pengabdian kepada agama dan bangsa. Ilmu-ilmu keislaman itu diajarkan secara mendalam, namun tetap disandingkan dengan ilmu pengetahuan umum dan juga penguasaan bahasa asing. Penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu menjadi salah satu ciri khas Darun Najah karena dipandang penting sebagai saran memperluas wawasan keilmuan dan menghadapi tantangan global. Kemudian, selanjutnya adapun perkembangan Darun Najah, yaitu santri dan cabang meningkat, sarana berkembang, dan yang terakhir manajemen lebih profesional. Nah, pada perkembangan Pondok Pesantren Darun Najah, itu seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Darun Najah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari meningkatkan jumlah santri, bertambahnya tenaga pendidik, serta semakin lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan. Darun Najah tidak hanya mengelola pendidikan tingkat dasar dan menengah, tetapi juga mengembangkan pendidikan tinggi dan membuka cabang-cabang pesantren di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Darun Najah dalam memperluas akses pendidikan Islam bagi masyarakat. Selain itu juga, Darun Najah terus meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola pesantren agar lebih profesional dan berkelanjutan. Kemudian, selanjutnya mengenai sistem pendidikan. Yang pertama yaitu kurikulum pesantren dan nasional, ilmu agama dan umum, pembinaan disiplin dan akhlak. Nah, pada sistem pendidikan di Darun Najah itu dirancang secara terpadu dengan mengintegrasikan kurikulum pesantren dan kurikulum nasional. Pendidikan agama itu seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab itu diajarkan secara intensif. Integrasi ini bertujuan untuk membekali santri dengan kemampuan akademik dan keterampilan hidup yang seimbang. Selain itu, aspek akademik Darun Najah itu sangat menekankan pendidikan karakter melalui kedisiplinan, keteladanan, dan juga kehidupan berasrama selama 24 jam. Kemudian, yang terakhir, adapun peran Darun Najah. Yang pertama, mencetak pendidik dan dai. Kemudian yang kedua, dakwah dan sosial masyarakat. Alumni berkontribusi luas. Nah, peran Pondok Pesantren Darun Najah itu berperan dalam mencetak kadar umat yang berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Alumni Darun Najah banyak yang berkiprah sebagai pendidik, dai, pemimpin masyarakat, dan bahkan profesional di berbagai sektor. Dalam bidang dakwah, Darun Najah aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan sosial yang bertujuan membina dan memberdayakan masyarakat. Pendekatan dakwah yang dilakukan bersifat moderat dan inklusif. Kemudian, Darun Najah juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan dakwah, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Kemudian, adapun kesimpulannya, yaitu yang pertama, pesantren modern dan adaptif, kemudian pendidik terpadu, dan yang terakhir, berperan besar dalam dakwah. Nah, pada kesimpulan ini, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Darun Najah itu merupakan pesantren modern yang mampu memadukan tradisi kepesantrenan dengan inovasi pendidikan. Dengan sistem pendidikan yang terpadu dan peran aktif dalam pendidikan serta dakwah, Darun Najah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.